Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bab 5 suhu dan kalor uji kompetensi 3. Nah, sebelumnya bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Ini adalah soal nomor 2. Melisa ingin membuat es teh untuk kakaknya. Melisa memasukkan es bermassa 150 gram. Nah, berarti 150 gram ini itu adalah massa es ya, atau boleh kita lambangkan dengan Me. Kemudian suhu dari es tersebut adalah 0 derajat Celcius. Nah, suhu itu dia dilambangkan dengan T, sehingga kalau suhu es adalah Te. Kemudian dimasukkan ke dalam 600 gram air. Ini saya hapus dulu ya. Berarti 600 gram itu adalah massa air atau Ma. Ya, air teh maksudnya. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Nah, ini berarti Ta-nya. Ternyata es melebur seluruhnya. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor lebur itu L ya. Boleh kita tulis Le. Atau kalor lebur es, temperatur air campuran adalah, nah yang ditanyakan adalah berapa T atau TC-nya. Oke, nah untuk membahas soal ini kita boleh buat grafiknya dulu. Nanti dari grafik ini kita bisa menentukan ya gimana persamaannya. Nah, untuk sumbu X ini adalah kalori, kalor maksudnya. Satuannya bisa joule atau kal. Nah, karena di sini dia satuannya kalori, berarti kita pakai kal aja ya. Kemudian pada sumbu Y itu adalah suhu. Satuannya adalah derajat Celcius. Nah, ceritanya di sini itu ada es kan. Es itu massanya adalah 150 gram dan suhunya 0. 0 itu berarti di sini. Kemudian dimasukin ke dalam air teh yang massanya adalah 600 gram dan suhunya 20. Nah, kita buat ya. Anggap aja di sini ya. Di sini itu 20. Ini T-nya di sini aja, ini 0. Ini 20. Selanjutnya kita tinggal buat aja grafik untuk perubahan wujud zatnya. Nah, ceritanya di sini ada es batu, suhunya 0 kan. Nah, es batu itu dimasukin ke dalam air. Artinya nanti es batunya akan menerima kalor dari air. Kenapa? Karena air itu dia punya suhu 20 sehingga dia punya kalor yang lebih banyak. Sehingga nanti dia akan memberikan kalornya kepada es batu ya, sehingga nanti kalor dari air tehnya itu akan berkurang. Nah, sementara es batunya itu dia menerima kalor karena suhunya lebih kecil daripada air teh. Nah, karena dia menerima kalor, otomatis nanti kalornya bertambah, ya kan? Nah, jadi ceritanya gini, awalnya es batu nih, kemudian diberikan kalor. Otomatis dia akan mengubah dulu ya, mengubah wujudnya dari padat menjadi cair. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu baru dia menaikkan suhunya. Kayaknya kepanjangan, kita buat di sini aja. Lalu kita tinggal gambar aja grafik untuk yang air tehnya. Nah, air teh ini dia kan melepaskan kalor, ya enggak? Sehingga kalornya berkurang. Nah, kita anggap aja misalnya di sini. Kita buat warna biru aja ya. Nah, gini dia. Berarti panahnya ke bawah. Ini punya air ya tadi ya. Air. Ini tadi punya es. Ini juga sama yang kuning. Nah, kemudian disinilah TC-nya atau T-nya. Suhu campuran ya. Nah, disinilah posisinya. Nah, untuk menghitung berapa suhu campurannya, kita bisa gunakan persamaan dari azas Black ya, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepaskan itu adalah zat yang punya kalor yang lebih besar.
yaitu QA. Nah, Q itu adalah MC delta T. Karena dia air, berarti QA sama dengan, atau QL sama dengan MA dikali CA dikali delta TA. Kemudian kita berbicara mengenai kalor terima. Nah, kalor terima ini dia yang warna kuning. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada grafik 1. Saya hapus dulu ya. Nah, oke. Di sini TC-nya ya. Nah, di sini ada grafik 1. Kita buat Q1 aja. Ini ada grafik yang kedua. Berarti Q2. Nah, konsepnya adalah ketika suatu zat itu dia merubah wujudnya ya, itu kita gunakanlah kalor lebur. Kalau dia merubah wujud dari padat ke cair. Intinya kalau grafiknya itu dia pada sumbu X ya, atau mendatar, gunakanlah persamaan kalor lebur. Kalau dia merubah maksudnya merubah wujudnya dari padat ke cair. Nah, sementara kalau grafiknya selalu vertikal seperti ini, kita selalu gunakan Q sama dengan MC delta T. Mau dia zatnya apapun ya, mau dia air teh, mau dia es batu, selalu gunakan MC delta T. Karena di sini ada dua buah Q, yaitu Q1 dan Q2. Untuk Q terimanya, oleh sebab itu dijumlahin ya. Q2-nya berarti yang MC delta T, yaitu MS dikali C air dikali delta T air, dan Q1-nya adalah yang M dikali L. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya tinggal kita masukin aja ke persamaannya. Masukin MA-nya 600, ini tanpa diubah ya satuannya ke gram, karena di sini udah masuk semua ya, kalori per gram, di sini ada gram, jadi nggak apa-apa nggak diubah. Kemudian C air itu adalah 1, jadi kayak ketetapan gitu ya. Kemudian kita lanjut ke delta TA. Nah, delta TA tadi kita ngambilnya dari grafik ya. Saya udah kehapus, saya tulis ulang aja ya. Tadi kan di sini 0. Di sini 20 ya. Nah, TC-nya kan di sini enggak sih? Yang ini tadi punya air kan? Ini punya es. Artinya delta TA-nya itu adalah yang air ya, itu adalah 20 kurang TC. Jadi yang atas ini kurang yang bawah. Paham nggak? Atas ini kurang bawah. Nah, itu delta TA. Kalau dia delta TE punya S, berarti TC kurang 0 ya, atas kurang bawah. Gitu. Paham ya? Selebihnya tinggal masukin aja angkanya, kemudian tinggal dihitung. 600 dikali 1 berarti 600. Kemudian 600 dikaliin ke dalam ya, 20 dapatnya 12.000. Lalu 600 dikali minus T berarti min 600T. Nah, kemudian ini tinggalnya 150T, karena T dikurang 0 kan 0 tuh. Maksudnya T dikurang 0 adalah T, kemudian dikalikan 150 berarti 150T. Nah, ini dikaliin dapatnya adalah 12.000. Kemudian tinggal disatuin aja yang sejenis ya. Di sini dapatnya berarti 750T sama dengan 12.000 dikurang 12.000 ya enggak? Nah, dapatnya jadinya itu adalah 750T sama dengan 0. Nah, T itu ya, kita ke sini ya. Nah, T-nya itu adalah 0 per 750. Hasilnya adalah 0 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Grafik di samping menunjukkan hubungan antara kenaikan suhu dengan kalor yang diserap oleh 2 kg es. Berarti ini masanya. Jika diketahui ini semua ya, silakan dicatat aja. Dan 1 kalori itu adalah 4,2 joule. Yang ditanyakan adalah apa nih? Nilai R dalam grafik. Nah, di sini berapa? Kalau kita lihat pada sumbu X itu dia menunjukkan kalor ya enggak? Dengan satuannya joule. Dengan kata lain, kita harus menghitung dulu berapa kalor yang dari 2000 ke R. Nah, jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya. Untuk grafiknya gini. Dia kan di sini gini kan. Saya jelasin dulu ya sebelum masuk ke perhitungannya.
Di sini 2000. Saya buat 2K aja. Kemudian di sini ada R ya, kemudian ada S. Di sini ada 0. Kemudian ada 100. Oke. Oh, gini ya. Nah, lebih kurang gini lah ya gambarnya. Nah, dari 2000, dari 0 maksudnya ya, dari sini kita anggap aja dari titik A ke titik B, itu dia kalornya itu mengalami kenaikan suhu. Jadi kalau apa ya, dia tuh membutuhkan kalor untuk menaikkan suhu sebesar Q sama dengan MC delta T ini. Kemudian kalau di sini dia merubah wujud biasanya karena dia mendatar ya grafiknya. Yang dari B ke C. Nah, persamaannya itu adalah Q sama dengan M dikali L. Jadi kalau dia grafiknya miring kayak gini, selalu gunakan Q sama dengan MC delta T. Nah, kalau dia grafiknya seperti ini dari B ke C, gunakanlah persamaan kalor lebur. Q sama dengan M dikali L. Di sini aja ya. Kalau dia grafiknya yang ini, itu gunakan persamaan Q sama dengan M dikali L. Kenapa? Karena dia merubah wujudnya dari padat ke cair. Nah, kemudian setelah dia merubah wujudnya dari padat ke cair, maka dia kan udah jadi zat cair tuh. Maka dia akan menaikkan suhunya sebesar 100 derajat Celcius. Nah, sehingga persamaan yang digunakan pun juga sama. Q sama dengan MC delta T. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut fokus ke titik R. Titik R itu kan berarti dia di sini nih prosesnya. Nah, sehingga kita harus menghitung berapa kalor lebur yang dibutuhkan. Nah, di sini gunakan Q sama dengan M dikali L. Masukin M-nya 2 dan L-nya 336.000. Dapatnya adalah 672.000. Kemudian karena dia di titik R bukan dari 0 ya. Jadinya kita tambah dengan 2000 karena dia nggak mulainya dari 0. Kecuali kalau R-nya posisi di sini, langsung aja buat 672.000. Karena sudah ada 2000, berarti dijumlah. Jadinya 674.000. Nah, kemudian kita cek lagi. Ternyata di sini satuannya dalam kilokalori. Berarti satuannya harus diubah dulu dari joule ke kalori. Nah, caranya itu adalah 674.000 joule ya, itu dibagi dengan 4,2 kalori. Nah, dapatnya adalah 160.476,2 kal. Itu dia kal aja ya, bukan kilokal. Nah, kalau di option itu dia kilokalori. Nah, berarti tinggal dibagi 1000 aja yang ini. Sehingga diperoleh 160,476 kal. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut pembahasan nomor 4. Jika 1 kg zat seperti pada tabel di samping bersuhu sama dan diberikan kalor yang sama besar, zat yang paling cepat panas adalah. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita menggunakan persamaan QMC delta T. Nah, di sini kita gunakanlah besaran dengan variabel yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di tabel jelas ya, yang berbeda itu adalah kalor jenisnya. Artinya banyaknya kalor itu bergantung pada kalor jenisnya. Untuk massa dan delta T nggak kita perhatikan karena dianggap sama. Ada di soal ya. Dia punya massa yang sama-sama 1 kg. Kemudian suhunya pun juga sama, bersuhu sama. Nih. Jadi Q itu ya sebanding dengan C. Q sama dengan C. Nah, kalau seandainya kita ingin mencari zat yang paling cepat panas, berarti kita harus mencari zat dengan kalor jenis yang terbesar. Nah, kalau kita lihat yang paling besar itu adalah
450. Itu punya besi, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Grafik di samping menyatakan hubungan antara suhu dengan kalor yang diberikan pada 4 kg zat padat. Berarti ini masanya ya. Besar kalor lebur zat padat tersebut adalah yang ditanyakan, berarti berapa L-nya ya. Kalor lebur dilambangkan dengan L. Nah, di sini kita lihat ya. Kalor lebur itu dia kata kuncinya adalah grafiknya selalu mendatar. Berarti di sini. Nah, untuk menghitung berapa kalor lebur, kita bisa gunakan persamaan Q sama dengan M dikali L. Nah, pakai segitiga. Kalau dia Q di sini, berarti M di sini, L di sini kan. Kalau menghitung L berarti Q dibagi dengan M. Nah, sehingga dapatnya gini. L sama dengan Q dibagi M. Q-nya itu dapat dari sini. Nah, gini nih. Q itu kan dia pada sumbu X ya enggak? Kalau lebur itu dari sini ke sini kan, kita anggap ini titik B, ini C. Nah, C itu 9000, B itu 1000. Berarti Q-nya adalah 9000 dikurang dengan 1000. Berarti berapa? 8000, ya enggak? Nah, baru kita masukin ke persamaannya. 8000 dibagi masanya 4, dapatnya adalah 2000 Joule per kilogram. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Untuk part selanjutnya silakan cek aja di kolom komentar ya, atau di kolom deskripsinya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.